Oke, tadi kita sudah mengenal tentang Unity dan sudah tahu berbagai macam asetnya. Sekarang mari kita bikin gamenya yuk. Nah, tapi pertama-tama berarti teman-teman butuh aset pasti ya. Nah, untuk aset, teman-teman Ubaya silakan download. Sudah ada satu zip yang saya sediakan, Headlock and Showms Assets dari Classroom. Ya, terus diekstrak. Ini isinya ada 6 buah gambar ya. Ada background, ada platform, ada player, ada enemy, bullet player, sama bullet enemy. Ya, ini sebetulnya nggak perlu dikasih nomor sih, tapi penomoran di sini diberikan untuk menunjukkan urutan kapan gambar ini dipakai ya. Jadi nanti kalau teman-teman bikin game sendiri nggak perlu dinomorin seperti ini. Ya, silakan di-download. Yang lain mungkin akan saya sediakan di kolom description di bawah ya, linknya. Terus diekstrak. Mari kita gunakan gambar pertama, yaitu bg.png untuk menjadi background dari game kita ya. Ya, pastikan teman-teman sudah punya scene level 1. Ya, kemudian di sini saya akan bikin folder baru dulu. Ya, tinggal klik kanan, create folder. Beri nama sprites. Setelah itu, kita akan mengimpor satu bg.png-nya ini ke dalam Unity. Ya, ada banyak cara sebetulnya. Teman-teman bisa copy paste, ya, kemudian bisa juga drag and drop filenya dari Explorer ke Unity. Ya, saya biasanya akan pakai cara kedua, tapi cara pertama pun bisa digunakan kalau teman-teman tahu persis di mana posisinya folder sprites di komputer teman-teman. Ya, nah ini biasanya kan kita tidak tahu ya. Biasanya belum tahu dan biasanya kita cuma buka satu Explorer. Maka cara yang paling sering saya gunakan justru yang kedua, tinggal drag and drop. Ya, caranya gimana? Ya, pastikan teman-teman sudah buka folder sprites-nya dulu di panel project. Ya, double klik. Kemudian dari file Explorer, tinggal drag and drop. Ya. Nah, ini berhubung saya pakai Windows 11, saya tidak bisa drag and drop langsung, jadi harus Alt-Tab ya. Teman-teman yang pakai Windows lain masih bisa drag, terus pindah ke icon di taskbar, ke Unity-nya. Tapi yang teman-teman di Windows 11, mau tidak mau harus pakai Alt-Tab ya. Ya, drag, kemudian drop ke panel project di tempatnya kosong di sprites. Ya, drop. Maka gambar kita BG yang tadi ya bg.png akan terimpor. Nah, kalau mau teman-teman boleh impor langsung semuanya, walaupun kita mungkin baru pakai sampai nomor 3 hari ini ya. Tapi kalau mau boleh diimpor semuanya duluan. Ya, tinggal drag. Sekali lagi kalau Windows 11 Alt-Tab dulu ya, baru drop. Nah, itu aja caranya untuk mengimpor sprite ya, dan bahkan mengimpor semua aset eksternal ya. Tinggal drag dari file Explorer, kemudian drop ke Unity di folder yang sesuai. Nah, kemudian untuk menambahkan sebuah game object yang jenisnya sprite, itu ada beberapa cara. Ya, di sini diberikan menu game object, 2D object, bla 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 ya. Kita coba langsung aja. Ya, ada menu game object. Kemudian ada 2D object. Kemudian ada sprite. Dan yang terakhir ada square. Ya, ini kalau kita tahu persis bahwa sprite-nya mau kita masukkan ke dalam scene, itu bentuknya adalah kotak. Ya, kalau enggak, yang lain bisa dipilih. Ini ada lingkaran, ada kapsul, ada isometric diamond. Ini apa? Nanti dicoba sendiri ya. Tapi kita pilih square dulu. Ya, kemudian langsung di-rename ya. Biasakan kalau bikin game object langsung di-rename sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan ini adalah background.
Nah, cuman kalau teman-teman lihat loh, di sini warnanya putih. Saya mau pakai background yang ini. Caranya gimana? Ya, kita lihat dulu di panel inspektor. Ya, sebelah kanan ada komponen sprite renderer. Kemudian ada sprite yang tulisannya square. Nah, ini harus diganti menjadi image file gambar kita, ya, yaitu yang 1.bg. Caranya gimana? Ada dua cara. Teman-teman bisa lihat di sini ada lingkaran kecil. Ini bisa diklik. Ya, kemudian silakan dicari mana tadi background-nya. Ya, di sini sudah ada beberapa aset bawaan dari Unity sih. Ya, saya drag aja ke atas karena kebetulan ini ada nomornya sudah. Ya, lalu silakan diklik sekali aja di background-nya. Nah, jadilah sudah. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, bisa langsung drag and drop dari panel project menuju ke kolom atau ke isian sprite ini. Ya, misalnya saya akan hilangkan ini dulu jadi none. Kemudian saya akan drag and drop dari panel project, 1.bg-nya saya drag, pilih, ya, klik kiri, drag, lalu drop di sini. Nah, hasilnya sama. Ya, jadi ada dua cara ya untuk mengganti sprite. Bisa dipilih manual pakai lingkaran ini atau drag and drop langsung dari panel project. Oke, kemudian ini sudah background image-nya seperti ini ya, sama ya kurang lebih. Tidak masalah kalau ini gambarnya lebih besar dibandingkan dengan kameranya, ya, tidak apa-apa. Oke, nah kalau misalkan aja nih ya, andaikan saja sprite-nya tidak muncul di sana, coba kita lihat dulu propertinya dari gambar yang kita impor tadi. Ya, silakan diklik 1.bg-nya. Kemudian pastikan texture type di sini adalah sprite. Ya, kadang-kadang Unity ngimpornya default. Ya, tapi karena nama folder kita tadi adalah sprites, ya maka Unity dengan pandainya menentukan, oh yang diimpor di sini ini kelihatannya sprite semua. Ya, oleh sebab itulah semua gambar yang saya impor di folder ini itu adalah jenisnya sprite. Ya, jadi kalau misalkan tidak keluar, silakan ini dipastikan tekstur type-nya adalah sprite terlebih dahulu. Oke, kemudian si background ini mari kita jadikan dia child dari layer 0 background. Ya, pertama-tama saya akan reset posisinya dulu ya. Ini ada angkanya sedikit sudah. Saya akan reset ke 0, 0, dan 0. Setelah itu baru si background ini saya jadikan child dari layer 0. Nah, kalau teman-teman lihat angkanya loh, kok tiba-tiba berubah lagi? Tidak apa-apa ya. Kalau mau boleh di reset ulang 0, 0, dan 0. Ya, tapi terlebih dahulu tolong dipastikan bahwa si level ini ada di posisi 0, 0, 0 juga. Nah, inilah yang menyebabkan tadi, oke, saya akan ulang ya. Perhatikan bahwa transform saya adalah 0, 0, 0 untuk si background. Kemudian untuk layer background 0, 0, 0 juga. Tapi si level itu ada di 0, negatif 0,0 berapa ini, kayaknya ada ekornya di belakang. Nah, angkanya tidak tentu. Negatif 0,1 dan setnya juga negatif 1, ya, begitu game object background yang posisinya 0,0,0 saya jadikan child dari 0 background, maka posisinya si background ini akan disesuaikan terhadap parent-nya. Dalam hal ini adalah background. Nah, karena 0 background ini punya parent lagi yaitu level, makanya si
objek background ini menyesuaikan diri supaya posisinya itu ada di 0,0,0 di dunia. Ya, itu sebabnya si Unity memberikan posisinya 0,0008, 0,1150 dan 1,17. Kalau dijumlah dengan ini, hasilnya pasti 0. Ya, jadi kita perlu memperhatikan betul posisi dari sebuah game object di hierarki. Ya, kalau dia punya child, maka posisi ini akan diturunkan ke semua child-nya. Kalau child-nya punya lagi, itu diturunkan lagi juga ke child-nya. Berarti ini adalah cucunya dari level ya, secara hierarki. Nah, untuk sekarang tolong di-reset aja posisi levelnya di 0,0,0. Ya, tolong dipastikan semuanya di 0,0,0. Ya, helper ini tidak terlalu pengaruh, tapi render juga deh. Render tolong di-reset ke 0,0,0. Main kameranya ke 0,0,-10. Ya, helper 0,0,0, main kamera 0,0-10, sisanya biarkan di 0,0,0. Ya, maka ini juga harus saya reset karena tadi sudah geser. Kembalikan ke 0,0,0 semuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk game object yang punya hierarki, maka transformnya akan diturunkan juga ke semua child-nya, bahkan sampai ke grandchild. Oke, berikutnya kita akan menambahkan yang namanya background element. Kadang-kadang ada manggil ini prop, ya, property, singkatan dari property. Ya, prop ini sebetulnya tidak menambah apapun ke gameplay, dia cuma pemanis level aja. Nah, untuk prop ini kita bisa menyiapkan berbagai macam gambar, atau bisa juga dijadikan satu seperti ini. Nah, kita akan menggunakan gambar nomor 2, ya, 2 platform.png. Ini terdiri dari 2 buah gambar pulau yang dijadikan satu. Nah, kalau ada lebih dari satu gambar yang tercangkup dalam sebuah file image, itu biasanya disebut spreadsheet. Ya, spreadsheet itu ada yang bentuknya tidak sama untuk setiap gambar, tapi ada juga nanti spreadsheet yang berupa baris dan kolom. Ya, biasanya itu dipakai untuk membuat animasi. Ya, animasi nanti kita pelajari minggu-minggu berikutnya. Nah, kita akan menggunakan platform PNG menjadi spreadsheet. Sudah spreadsheet sih sebetulnya, tapi kita akan melakukan yang namanya slicing. Ya, kita akan potong gambar ini menjadi 2 buah gambar yang berbeda. Nah, itu tidak perlu dilakukan di luar, ya, kita tidak perlu lakukan itu di Photoshop atau di pengolah gambar lainnya. Kita akan langsung lakukan ini di dalam Unity sendiri. Caranya gimana? Pilih dulu file image-nya. Kemudian di inspector, cari sprite mode, dan gantilah menjadi multiple. Ya, ini menandakan bahwa gambar kita itu terdiri dari beberapa gambar yang lain, ya, alias itu tadi, spreadsheet istilahnya. Kemudian silakan langsung klik tombol ini, Sprite Editor, ya, klik. Nah, ini apply aja langsung. Kalau sudah, nanti akan muncul panel baru atau window baru namanya Sprite Editor. Ya, di sini kita akan melakukan yang namanya slicing. Oke, saya akan perbesar sedikit. Nah, ada menu yang sembunyi tadi ya. Di sebelahnya Sprite Editor itu ada drop down namanya Slice. Ya, silakan diklik. Kemudian biarkan ini jenisnya otomatis. Ya, Unity akan mengira-ngira sendiri kira-kira potongannya nanti seperti apa. Kemudian klik Slice.
Nah, kalau gambar kita rapi, ya bersih, maka di sini di sprite editor itu akan muncul 2 buah kotak baru. Ya, ini hasil slice-nya yang dilakukan secara otomatis sama Unity. Ya, nanti ke depannya kalau misalkan ada spreadsheet yang bentuknya cukup rapi ya, misalkan 4 kolom 6 baris dan setiap selnya itu ukurannya 32 kali 32 misalkan, maka teman-teman bisa pakai grid by cell size, ya berapa piksel kali berapa piksel, atau grid by cell count, berapa baris dan berapa kolom. Ya, kalau sudah di slice, jangan lupa klik tombol apply ya supaya slicing-nya ini disimpan ke aset kita. Ya, klik apply. Nah, kalau sudah, ini boleh ditutup ya. Pastikan sekali lagi teman-teman sudah klik apply. Kalau teman-teman tutup window ini dan kemudian balik lagi ke panel project, ya, di sebelah kanan masing-masing sprite ini ada segitiganya, sebetulnya bisa dibuka. Ya, ini menandakan kalau gambar tersebut punya sub-image. Ya, ada gambar-gambar lagi di dalamnya image ini atau sprite ini. Misalkan, si BG itu cuma punya satu gambar, ya, satu .bg ini aja. Tapi yang platform itu kita sudah melakukan slicing, maka akan ada 2 buah gambar tambahan. Ya, 2 platform underscore 0 dan 2 platform underscore 1. Artinya dari file platform ini kita punya 2 sub image. Nah, setelah berhasil melakukan slicing, maka marilah kita tambahkan ke dalam scene. Ya, caranya mirip dengan menambahkan background tadi. Ya, tapi saya akan pakai satu cara yang cepat. Ya, sub image ini tinggal drag and drop aja ke scene atau ke sini bisa juga. Ya, kalau di drag and drop ke scene, maka kita bisa melihat posisinya di mana. Cuman teman-teman bisa lihat, loh kok di belakangnya background ya? Mestinya kan ini di atasnya, betul nggak? Sementara nggak apa-apa, ya tambahkan 1 dulu, ya atau 2 deh. Ya, tambahkan 2 di sini. Lalu masukkan semuanya ke layer middle ground. Ya, seperti ini. Dan sekali lagi, kalau teman-teman lihat, posisinya keliru. Ya, ini mestinya di bagian atas. Tapi kenapa jadinya di belakangnya si background? Ya, ini terjadi karena semua gambar ini posisinya ada di set sama dengan 0. Ya, oh sorry, kebanyakan sampai sini. Ya, background setnya 0, platform 0, setnya juga 0, middle ground 0 juga, dan level 0 ya, berarti setnya adalah 0. Nah, kalau ada sama-sama beberapa image yang setnya sama-sama 0, maka dia digambar secara urut dari atas ke bawah. Ya, makanya background digambar duluan, terus platform 0, baru platform 1. Ya, ini misalkan saya taruh di sini, nah ini kebetulan sama sih. Ya, kebetulan posisinya sama, jadi tidak masalah. Ya, tapi yang kita inginkan adalah middle ground-nya ini harusnya ada di atasnya background. Dan nanti kalau ada foreground, foreground itu harus di atasnya middle ground. Nah, terus caranya bagaimana? Ya, nah, waktunya kita memanfaatkan posisi set. Ya, kalau teman-teman berpikir ya, gamenya 2 dimensi. Namanya 2 dimensi, itu pasti cuman X sama Y. Ya, kenapa ada set di sini? Ya, di transformnya kan ada set. Kenapa itu? Nah, untuk game 2 dimensi, kita bisa memanfaatkan posisi setnya ini seolah-olah seperti layer. Ya, semakin jauh atau semakin besar angkanya,
Ya, semakin positif itu maka dia akan semakin menjauh dari kamera. Sementara itu kalau semakin kecil nilainya, maka posisi benda tersebut itu semakin dekat terhadap kamera, ya. Sumbu setnya itu tembus ke dalam monitor. Sementara kalau sumbu X sama Y itu standar, ya. Sumbu X-nya positif ke kanan, sumbu Y-nya ke atas itu positif. Nah, maka kita manfaatkan coba ya setnya. Coba background setnya dibikin 10. Ya, dari 0 gantilah jadi 10. Nah, teman-teman bisa lihat begitu saya ngetik 1 aja, sekarang background-nya ada di belakang middle ground, sehingga platform saya kelihatan. Ya, tapi untuk aman, kita set angkanya 10 aja. Middle ground-nya 5. Dan foreground itu biarkan di 0. Ini ya, 10, 5, 0. Nah, kalau kita lihat, ya, secara posisi pada kenyataannya secara 3 dimensi, ya kita bisa lihat di sini ada mode atau tombol 2D yang aktif. Ya, kalau teman-teman klik di sini, nah, maka scene kita berubah jadi tampilannya 3 dimensi. Ya, kemudian saya bisa menunjukkan kameranya itu ada di sana, di posisi set -10, ya, dan ada garis bantu di sini ya. Ini adalah posisi sumbu X, ini posisi sumbu Y, positif, dan ini sumbu set positif. Ya, bisa teman-teman lihat posisi sumbu setnya itu menjorok masuk ke dalam. Ya, atau lebih jelas saya harus muter panel scene ini dulu. Saya akan tahan klik kanan. Ya, kemudian saya gerakkan mouse-nya sini dan saya akan gunakan WASD untuk bergerak. Nah, inilah penampakan game kita sebetulnya di dunia 3 dimensi. Ya, jadi kameranya ada di set -10, kemudian middle ground-nya itu ada di set sama dengan 5, dan si background itu ada di set sama dengan 10. Ya, itulah sebabnya ketika kita tumpuk berbagai macam layer ini menjadi dunia 2 dimensi aja, maka background-nya pasti berada di belakangnya platform. Dan nanti mereka akan berada juga di belakangnya apapun yang kita taruh di foreground. Ya, jadi diingat ya, set semakin besar, dia semakin di belakang. Oke, setelah diletakkan platformnya, saya akan sebentar ya, di-undo dulu. Saya akan modif si platform saya ini, walaupun kelihatannya kebesaran banget ya ini ya. Nah, kalau mau mengecilkan bisa sekali. Ya, kalau teman-teman lihat ini kan ada bordernya ya, dan ada pentolnya 4 buah di ujung masing-masing. Ya, silakan aja di resize. Ya, seperti ini misalnya. Woods, benar. Ya, misalkan seperti ini. Kalau merasa terlalu besar, ya silakan kecilkan lagi ya, terserah. Dan mungkin ini waktu yang baik juga untuk saya mengenalkan ke teman-teman berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk mendesain scene ini. Ya, oke, perhatikan ujung kiri atas. Ini ada banyak tombol. Ya, dimulai dari yang paling kiri, ini hand tool. Ya, ini tidak memindah apapun, ya, tidak memodifikasi apapun di panel scene. Ya, ini cuma kita gunakan untuk mindah-mindah posisinya aja. Ya, jadi pada umumnya scene itu pasti ukurannya besar. Ya, kalau kita butuh mendesain lagi di sebelahnya, ya sudah tinggal pakai hand tool, kemudian digeser-geser aja. Misalkan mau meletakkan objek baru di sini. Tool berikutnya, Move Tool.
Sesuai namanya, ini untuk memindahkan game object ya terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, atau dua-duanya. Ya, ini saya geser sebentar ke sini. Ya, kalau mau dua-duanya, di sini ada sebuah kotak warna biru kecil. Ya, itu bisa diklik, terus di-drag. Seperti ini. Sebelahnya ada tool namanya rotate untuk rotasi. Ya, di dunia dua dimensi kita hanya rotate terhadap sumbu set. Ya, maka hanya terhadap garis yang biru ini, ya lingkaran yang biru. Ya, kalau mau rotate terhadap sumbu lain, efeknya agak ya seperti inilah ya. Karena ini sebuah gambar 2D flat, jadinya ya begini. Ya, ini tadi saya rotate terhadap sumbu X. Lalu mau di-rotate sumbu Y bisa juga. Ya, terus tool sebelahnya ini adalah scale. Ya, saya akan reset rotasinya dulu deh supaya sumbu setnya nggak muncul. Ya, kemudian ini penskalaan bisa X saja, Y saja, atau dua-duanya. Ya, tool berikutnya adalah Rect Tool. Ya, ini tool default sekarang yang digunakan. Ya, ini yang pertama kali kita gunakan tadi ya, bisa geser, kemudian bisa scale juga. Nah, minimal 4 tool ini saja yang, atau 5 ya, 5 tool ini saja yang akan sering kita gunakan. Sebelahnya ini ada kombinasi dari move, rotate, dan scale. Ya, tapi kalau teman-teman lihat tool bantunya atau kita biasanya nyebut ini gizmo ya. Gizmonya di sini banyak banget, nanti malah bingung. Ya, jadi mending pakailah salah satu dari tool ini aja seperlunya. Nah, ini ada shortcutnya nanti ya. Urut dari hand tool itu key. Saya akan coba munculkan keyboard. Ya, penekanan keyboard saya ya. Oke, key sebentar, sebentar. Oke, kok tidak muncul ya? Sebentar. Oke lah, ya karena nggak muncul, teman-teman percaya aja ya, saya ngeklik tombol apa? Ini key, untuk move tool itu W, kemudian untuk rotate tool itu E, untuk scale tool itu R, dan untuk rect tool itu adalah T. Ya, jadi 5 huruf pertama dari QWERTY. Key, W, E, R, dan T. Oke, berikutnya kita akan tambahkan player kita ya. Sudah diimpor tadi nomor 3. Ya, player sudah diimpor. Mari kita tambahkan di foreground. Playernya besar sekali ini. Ya, saya reset dulu. Nggak usah di reset deh. Langsung ke drag and drop aja ke foreground. Ya, kebetulan dia sudah di atas sendiri. Nah, karena ini terlalu besar, mari kita resize. Ya, di sini scale-nya 0,3 dan 0,3 katanya. 0,3, 0,3. Ya, saya rasa cukup sih. Kalau dirasa terlalu besar, nanti silakan di scale ulang. Ya, setnya biarkan 1. Ya, kita nggak pakai sumbu set untuk scale pada game 2 dimensi. Nah, itu dulu. Teman-teman kalau mau menghias levelnya sekarang dengan menambahkan berbagai macam platform, ya boleh. Ya, tapi sementara yang terlihat oleh player itu hanya yang kotak tipis ini aja ya. Warnanya putih agak tidak kelihatan, atau teman-teman bisa lihat di panel game. Penampakan yang dilihat oleh main kamera itu seperti apa.
Ya, nanti kalau mau bisa didesain platformnya diperbanyak. Ya, tapi untuk sekarang kita cukup pakai screen ini aja dulu ya. Nah, berikutnya kita berkenalan dengan yang namanya komponen. Ya, tadi kita sudah mempelajari beberapa komponen di main kamera, yaitu transform, kamera, dan audio listener. Setiap game objek pada Unity ya yang ada di hierarki ini minimal akan punya satu buah satu buah komponen yaitu namanya transform. Ya, dia mendefinisikan posisi, rotasi, dan skala dari sebuah game objek. Ya, itulah sebabnya game objek kita yang kosong cuma punya transform. Untuk sprite dia punya komponen tambahan namanya sprite renderer. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa komponen tambahan untuk player. Ya, ada yang namanya box collider 2D. Ya, collider ini merepresentasikan namanya hitbox. Ya, hitbox mungkin teman-teman yang sering main game sudah pernah tahu. Ya, hitbox ini adalah istilah di game development. Ya, dia mewakili sebuah kotak yang akan mendeteksi tabrakan dengan objek apapun pada game kita. Yaitu namanya hitbox. Hit tabrakan, box kotak. Hitbox berarti ya kotaknya yang kita gunakan untuk mendeteksi tabrakan. Ya, walaupun bentuknya tidak selalu kotak. Kadang ada yang lingkaran, kadang ada yang segi 3, segi 4, segi N, poligon ya istilahnya. Nah, untuk pemain kita akan gunakan box collider 2D. Ya, saya akan pindahkan sebentar si player ini keluar dari layar ya ke sini. Nah, teman-teman silakan perkirakan sendiri ya hitbox-nya dari objek player ini gimana? Mau kotak nggak? Ya, kalau kotak misalkan seperti ini, maka akan ada banyak ruang kosong ya termasuk objek-objek lain yang sebetulnya akan tidak masuk akal kalau ditabrak sih ya. Jadi misalkan saya pinjam bulletnya enemy dulu, dulu ya, walaupun belum kita gunakan sekarang. Ya, ini contoh dulu ya, contoh dulu. Ya, kalau hitbox-nya saya gunakan kotak, ya baik di player maupun si enemy, maka ketika perhatikan kotaknya ya, ketika si pelurunya enemy itu masuk ke sini, ya misalkan di sini, secara visual mereka belum bertabrakan, ya kan? Ya kita akan berpikir, loh ini belum tabrakan. Tapi karena hitbox-nya itu berupa kotak, ya teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya sudah berpotongan antara hitbox-nya player dengan hitbox-nya bullet enemy. Ya, maka posisi seperti ini itu dianggap sudah bertabrakan. Nah, oleh karena itu kita sebagai game designer itu harus menentukan bagian mana saja dari sebuah game object itu yang akan digunakan atau dilapisi dengan hitbox untuk mendeteksi tabrakannya. Ya, saya delete dulu bullet enemy-nya ya. Kita fokus ke player. Nah, sekarang janjian yuk yang mau digunakan untuk deteksi tabrakan yang mana aja. Ya, saya akan biarkan karakternya ini tidak bisa ditembak ya, walaupun sebetulnya logikanya sih karena dia tidak terlindungi ya bisa-bisa aja sih ya kalau kena peluru tadi ya mestinya dianggap tabrakan. Ya, tapi saya akan menganggap karakternya ini cukup canggih gitu, jadi dia bisa menghindar dari peluru-pelurunya. Ya, tapi pesawatnya enggak. Ya, sehingga saya akan membuat sebuah hitbox atau di Unity istilahnya adalah collider. Ya, hanya di bagian pesawatnya sini saja. Ya, dan untuk tembaknya saya juga tidak mau dia dideteksi tabrakan ya. Cukup yang di sini aja.
Nah, kalau mau mendefinisikan hitbox yang seperti itu, silakan klik dulu tombol Add Component. Ya, kemudian ini pasti bersih ya. Ini bekasnya saya pakai di project sebelumnya, ketinggalan memang. Masih diingat sama si Unity-nya. Ya, kemudian langsung aja dicari yang namanya Collider 2D. Hati-hati sedikit ya, ada collider yang biasa, ada collider yang belakangnya 2D. Yang belakangnya tidak ada apa-apanya itu dipakai untuk game 3 dimensi. Ya, karena game kita sekarang 2 dimensi, maka pastikan jenisnya ada 2D-nya di belakang. Nah, ini bisa box, bisa kapsul, bisa circle, bisa yang lain-lain ya, bisa edge, bisa polygon. Nah, saya akan sesuaikan kalau kotak, kita coba kotak dulu ya, sama seperti yang di slide misalkan. Box collider 2D. Nah, by default dia akan melingkupi seluruh sprite-nya. Padahal tadi kita sepakat bahwa karakternya ini tidak diikutkan ke hitbox. Kemudian tembaknya pesawat ini juga nggak diikutkan hitbox. Nah, caranya ngedit gimana? Di Box Collider 2D itu ada Edit Collider. Ya, silakan diklik. Nanti akan muncul 4 titik bantu warnanya hijau. Nah, ini tinggal di drag aja. Ya, misalkan sekian. Ya, tapi teman-teman lihat di sini ada beberapa ruang yang kosong kan ya jadinya. Nah, itu silakan dipertimbangkan sendiri apakah ruang kosong ini worth it enggak untuk ditinggal. Ya, artinya kalau misalkan nanti ada objek yang masuk ke ruang kosong ini, berarti dianggap sudah bertabrakan. Ya, kalau misalkan kita merasa bahwa ini akan aneh ya, berarti nanti pelurunya kalau nabrak sini, misalkan ada musuh dari belakang ya, kalau nabrak ke sini, walaupun secara visual itu belum nabrak, tapi oleh game kita sudah dianggap nabrak, maka playernya sudah kena damage. Nah, maka kalau dalam hal itu berarti kita harus ngecilkan kotaknya. Ya, tapi di sini kayaknya gambarnya tidak terlalu sesuai sih. Ya, jadi mungkin box tidak cukup ya untuk ini, tidak terlalu optimal. Ya, boleh coba yang lain. Ya, saya akan hapus box collider ya. Caranya tinggal klik titik 3 ini, kemudian remove komponen. Ya, saya akan coba yang kapsul deh. Kapsul collider 3D, kemudian arahnya horizontal, terus diedit sebisanya. Ya, sampai kira-kira mungkin segini. Ya, teman-teman lihat ini bentuknya tidak benar-benar kapsul sih sebetulnya. Ya, tapi kalau saya definisikan kira-kira segini, ya paling tidak lebih sedikit ya ruang kosong yang terbentuk dibandingkan dengan tadi kalau box collider. Ya, mungkin ada yang tanya, loh Pak, saya kepingin lebih presisi lagi, bisa enggak? Bisa aja. Ya, kalau mau, teman-teman bisa nambahkan polygon collider, ya pakai polygon collider 2D. Ya, tapi ini jadinya otomatis sih. Ya, ini jadinya biasanya otomatis ngaturnya akan cukup rumit. Ya, ngaturnya agak rumit seperti ini. Teman-teman bisa edit-edit sendiri, tapi ini rumit banget ya untuk polygon. Jadi, nah di dalamnya polygon pun ada banyak titik lagi, ya terlalu rumit ini. Dan ada kelemahannya, walaupun di sini kelihatannya hitboxnya itu presisi ya, melingkupi benar-benar game apa objeknya. Tapi kelemahannya adalah karena banyak titiknya di sana, maka deteksi tabrakannya pun menjadi semakin mahal atau costly.
Ya, karena Unity harus tentukan titik ini, misalkan game objeknya nabrak di titik ini. Ya, apakah di sini itu ada nggak di daftar titik yang ada di polygon collider-nya tadi? Ya, padahal teman-teman lihat points ini ada 13 dan elemen ke-0 aja itu ada 293 titik. Elemen ke-1 14 titik dan seterusnya. Ya, ini ngitungnya bakal lama. Bagi manusia mungkin lama ya, bagi manusia akan lama banget. Kalau dengan kekuatan komputasi zaman now sih mungkin akan terlihat cepat. Tapi bayangkan kalau semua game objek di level kita itu semuanya presisi seperti ini. Ya, dan jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan. Bisa jadi game kita akan nge-lag sedikit gara-gara itu. Ya, jadi kelemahannya collider yang semakin presisi, dia semakin costly. Maka mungkin biasakan aja pakai collider yang sederhana. Ya, box ini paling sederhana banget untuk perhitungannya. Jadi kadang banyak optimasi yang dilakukan dengan menggunakan box. Sorry. Ya, jadi box collider-nya hanya pakai kotak gitu aja. Sorry. Ya, ini mesti agak presisi sedikit untuk mengganti titiknya ya. Nah, maka saya akan coba pakai box dengan perkiraannya kira-kira segini aja deh. Ya, sekali lagi untuk meminimalkan ruang kosong. Ya, walaupun ini saya berarti korban buntutnya pesawatnya ini tidak bisa mendeteksi tabrakan. Ya, tapi tidak apa-apa deh. Ya, daripada kalau saya tarik ke sini, maka jadinya banyak ruang kosong. Ya, atau kalau mau teman-teman bisa ganti pakai kapsul collider yang tadi. Ya, tapi saya akan menganggap puas dengan menggunakan box collider gini aja. Oke, mungkin teman-teman beberapa sudah pernah dengar istilah ini rigid body ya, atau kalau diterjemahkan benda pejal. Ya, saya baru ingat bahwa teman-teman di multimedia tidak mengambil mata kuliah physically based animation sebetulnya. Ya, ini pernah diajarkan di sana, tapi tidak masalah ya, teman-teman multimedia tidak mendapatkan mata kuliah tersebut, tapi akan mendapatkan komponennya juga. Ya, rigid body ini adalah komponen yang mensimulasikan sistem fisikanya dari game kita. Ya, jadi teman-teman tidak perlu ngitung sendiri caranya ya. Kalau sebuah game objek ini ada gravitasi, maka jatuhnya seberapa cepat, perpindahannya per frame seberapa. Ya, itu tidak perlu kita lakukan, semuanya sudah dihitungkan secara otomatis dengan rigid body 2D. Ya, saya akan kembalikan si nonanya ini ke dalam. Ya, kembali ke dalam. Dan mari kita tambahkan sebuah rigid body 2D, hati-hati ya. Jangan yang rigid body aja. Nah, di sini ada beberapa atribut, tapi kita lihat nanti-nanti aja. Ya. Dan sekarang kayaknya waktu yang bagus untuk simpan pekerjaan kita ya. Mari kita simpan, Ctrl S. Dan mungkin ada ya juga yang sudah penasaran, ini gamenya nanti jadinya gimana sih? Ya kita cuma nambah-nambahin gambar-gambar doang. Sudah bisa dimainkan belum? Nah, kalau penasaran pengen ngetes, caranya adalah tinggal diklik aja tombol play ini. Ya, atau shortcutnya adalah Ctrl P. Ya, sayangnya bukan F5 seperti di Visual Studio. Ya, shortcutnya adalah Ctrl P. Ya, mari kita coba play. Nah, yang terjadi ternyata pesawat kita jatuh. Ya, kenapa? Karena kita menambahkan rigid body 2D dan by default dia terpengaruh gravitasi. Gravitasinya sebesar berapa? Sama persis dengan gravitasinya bumi. Ya, jadi terhadap sumbu X itu 0, terhadap sumbu Y negatif 9,81. Ya,
Kalau mau diganti boleh, tapi sementara kita biarkan dulu. Nah, itulah perkenalan terhadap komponen ya. Jadi kita nambahkan komponen box collider 2D dan ada komponen rigid body 2D yang kita tambahkan ke player. Nah, kira-kira sampai sini dulu untuk pertemuan kita ya. Minggu depan kita akan mempelajari gimana caranya memindahkan atau menggerakkan player. Ya, karena kita mau bikin game tembak-tembakan, nggak mungkin dong si pesawatnya pemain tiba-tiba langsung jatuh. Ya, harusnya dia kan bisa terbang. Nah, caranya menggerakkan gimana? Itu akan kita pelajari minggu depan ya. Oke, jadi sejauh ini kita sudah mempelajari macam-macam ya. Kita sudah mengetahui aset apa saja yang kita perlukan untuk membuat sebuah game 2 dimensi. Kemudian kita sudah kenalan dengan user interface-nya Unity, editor ya dalam hal ini. Kita sudah melakukan manajemen aset, walaupun baru ada 2, scene sama sprite. Kita sudah mencoba menaruh berbagai game object ya, dengan berbagai macam sprite, dan di player kita sudah menambahkan berbagai macam komponen, ya, box collider 2D dan rigid body. Nah, kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman Ubaya bisa tanya lewat grup chat. Ya, untuk teman-teman yang lain, silakan ditanyakan di kolom comments di bawah. Ya, untuk hari ini sampai sini dulu. Ya, kita ketemu lagi pekan depan.